Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya akan menceritakan mimpi tentang orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal ingin ikut jalan-jalan dengan orang yang masih hidup. Mimpi ini diceritakan kepada saya kemarin malam, sebutlah namanya Mr. X. Mr. X ini memiliki kerabat, yang mana kerabat tersebut sudah meninggal kurang lebih 8 tahun yang lalu. Orang yang sudah meninggal tersebut memiliki anak. Nah, mimpi yang diceritakan Mr. X ini dialami oleh anak dari orang yang sudah meninggal tersebut. Visual mimpi yang dialami anaknya, ayahnya yang sudah meninggal itu minta ikut jalan-jalan dengan Mr. X beserta anak dan istri Mr. X yang kemarin menceritakan kepada saya. Kemudian orang yang sudah meninggal itu meminta kepada anaknya yang masih hidup untuk menghubungi Mr. X, dan kemudian anaknya itu berhasil menghubungi Mr. X. Lalu Mr. X di dalam mimpi itu memberikan jawaban dengan mempersilahkan untuk ikut dengan Mr. X beserta istri dan anaknya. Itu semua tadi adalah visual mimpi yang dialami seorang anak yang ayahnya sudah meninggal kurang lebih 8 tahun yang lalu, yang mereka itu adalah kerabat dari Mr. X yang menceritakan mimpinya kepada saya untuk menanyakan takwilnya atau maknanya. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami seorang anak dari ayah yang sudah meninggal kurang lebih 8 tahun yang lalu itu? Perlu diketahui untuk seluruh umat Islam bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menjelaskan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan karunia sebagian ilmu takwil mimpi. Bisa Anda baca pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Contoh mimpi tentang takdir yang akan terjadi juga terdapat di dalam surat Yusuf yang dialami Raja Mesir di saat itu, dialami 2 orang tawanan dan juga dialami Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam Al-Quran, contoh mimpi yang lain yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat di dalam surat As-Saffat ayat 102 yang kaitannya dengan hari raya kurban. Mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Anfal dan surat Al-Fat tentang perang Badar dan juga tentang Allah ingin membuktikan kebenarannya mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW bahwa nantinya akan terjadi sesuai visual mimpinya, yaitu Nabi Muhammad SAW memasuki Masjidil Haram dengan aman. Selain di dalam Al-Quran, banyak juga dalil tentang mimpi di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda di dalam Sahih Muslim, membagi mimpi menjadi 3. Mimpi kabar gembira, mimpi yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menganjurkan untuk menceritakan kepada orang lain. Namun pada riwayat yang lain, menganjurkan menceritakan hanya kepada orang yang mencintai saja. Yang dicintai saja. Artinya orang yang tidak hasut hatinya, tidak memiliki sifat iri dengki. Mimpi yang jenis kedua adalah mimpi yang menyedihkan, yaitu datangnya dari setan. Kalau mimpi jenis seperti itu, beliau Rasulullah SAW menganjurkan untuk tidak menceritakannya kepada orang lain. Karena apa? Mimpi dari setan itu tidak berguna, tidak perlu dicari takwilnya karena tujuannya hanya untuk menggoda manusia agar manusia itu merasa was-was di dalam menjalani kehidupannya. Mimpi jenis ketiga
adalah mimpi yang terjadi karena pikiran di saat terjaga. Sebelum kita tidur, sering memikirkan suatu hal, entah itu sesuatu yang disukai atau sesuatu yang kita benci, akhirnya terbawa di dalam mimpi. Mimpi jenis ketiga ini juga tidak perlu dicari maknanya karena tidak berdampak di dalam kehidupan. Jadi yang berguna hanya satu, mimpi kabar gembira, mimpi yang baik. Maksudnya adalah mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil lain di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam Sahih Ibnu Majah yang disahihkan Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu bagian dari 46, adalah satu dari 46 bagian kenabian. Dalil lain terkait mimpi Anda bisa baca sendiri pada deskripsi di video ini. Sebelum saya mentakwilkan mimpi yang dialami kerabat Mr. X, perlu diketahui saudara-saudariku bahwa orang yang sudah meninggal itu mengetahui amal perbuatan orang yang masih hidup. Karena ada dalil terkait hal itu. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya mayit mengetahui orang yang memandikannya, membawanya, mengkafaninya, dan menurunkannya ke liang kuburnya. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya orang-orang yang sudah mati itu dapat mengetahui kabar orang-orang yang masih hidup. Setiap orang yang memiliki kerabat pasti mengetahui kabar kerabat-kerabatnya. Jika kabarnya baik, ia merasa senang dan gembira. Jika kabarnya buruk, ia akan cemberut dan sedih. Begitu pula, kerabat dari Mr. X yang sudah meninggal kurang lebih 8 tahun yang lalu itu mengetahui perihal Mr. X beserta keluarganya. Seperti apa kedudukan mereka di sisi Allah. Karena mereka yang sudah meninggal itu tahu amalan-amalan yang dilakukan Mr. X dan keluarganya. Nah, takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami anak dari seorang ayah yang mana ayahnya itu masih kerabat dengan Mr. X yang meminta jalan-jalan dengan Mr. X beserta anak dan istrinya, itu maknanya orang yang sudah meninggal itu meminta didoakan oleh Mr. X dan istrinya Mr. X dan anak dari Mr. X. Kenapa takwilannya meminta doa, meminta amalan? Karena di visual mimpinya itu orang yang sudah meninggal minta ikut jalan-jalan dengan orang yang masih hidup. Kalau diartikan sebagaimana visual mimpinya itu tidak mungkin. Karena orang sudah meninggal tidak mungkin jalan-jalan dengan orang yang masih hidup. Hal itu memiliki makna tersirat. Hal ini terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa perbedaan orang yang hidup, yaitu disebut orang yang seringkali berzikir mengingat kepada Allah, sedangkan orang yang dianggap mayat berjalan adalah orang yang seringkali lalai berzikir kepada Allah. Nah, kalau misalkan orang yang sudah meninggal itu di dalam mimpi meminta ikut jalan-jalan, artinya orang sudah meninggal itu melihat bahwa orang yang ingin diikuti jalan-jalan itu dari sudut pandang Allah disebut hidup. Karena apa? Orang tersebut seringkali ingat, seringkali zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini juga sama yang dialami saudara kita yang tempo hari juga menanyakan kepada saya, ibunya yang sudah wafat mengatakan bapaknya sudah mati, padahal dalam kehidupan nyatanya belum mati. Tapi ibu itu mengatakan bapaknya mati dan ingin ikut anaknya yang masih hidup. Saya tanya anaknya itu, ternyata anaknya suka berzikir. Nah, itu berarti bapaknya yang dianggap mati oleh istrinya yang sudah meninggal itu, dari sudut pandang Allah, suaminya yang masih hidup itu adalah orang yang seringkali lalai terhadap zikir kepada Allah. Tapi anaknya yang seringkali berzikir ingin diikuti oleh ibunya sudah wafat. Jadi itu maknanya ibunya sudah wafat itu minta didoakan kepada anaknya yang suka berzikir kepada Allah.
Itulah makna mimpi yang dialami kerabat Mr. X. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.